Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ani Juniati. I am a student Magister of Elementary School Uniro University, Tuban, East Java. I will present the paper with the title of Application of the Dictogloss Technique to improve the skill of listening to information text in elementary school. Author Ani Juniati with Muhammad Mukminin. But I am sorry, I will be a presentation in the Indonesian language. Latar belakang permasalahan kami sehingga kami mengangkat penelitian ini adalah satu, keterampilan menyimak mulai dikesampingkan dibandingkan dengan keterampilan berbahasa yang lainnya. Dua, guru hanya menyisipkan kegiatan menyimak dalam pembelajaran, bukan kegiatan yang terstruktur penilaiannya. Latar belakang yang ketiga adalah hasil belajar keterampilan menyimak peserta didik banyak yang di bawah KKM. Tujuan penelitian kami adalah untuk meningkatkan keterampilan menyimak teks informasi pada siswa kelas 1 SDN Mondoan tahun pelajaran 2020-2021. Metode penelitian yang kami gunakan adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama perencanaan, tahap yang kedua pelaksanaan tindakan, tahap yang ketiga pengamatan tindakan, dan yang keempat tahap refleksi. Langkah-langkah Dictogloss menurut Andayani, yang pertama, langkah pertama, guru memberikan penjelasan yang singkat tentang pelaksanaan teknik Dictogloss atau dikte. Yang kedua, guru mendikte atau membacakan teks informasi lewat audio. 3. Siswa mendengarkan secara seksama tentang informasi yang disampaikan melalui audio. 4. Siswa menuliskan hasil simakannya. 5. Hasil tulisan tentang simakan siswa tadi dinilai oleh guru untuk dievaluasi. Yang keenam, guru merefleksikan pembelajaran. Data yang diperlukan dalam penelitian ini ada 2, yaitu data proses pembelajaran dengan teknik observasi dan data hasil pembelajaran menyimak teks informatif dengan teknik tes tulis. Adapun tabel instrumen penilaian menyimak dapat dilihat tabel berikut. Aspek yang dinilai yang pertama adalah aspek bahasa, yaitu kita lihat dari cara siswa memahami kosakata. Aspek yang kedua yang dinilai adalah isi, yaitu peserta didik memahami pesan dalam teks, kemampuan peserta didik memahami pesan dalam teks. Aspek yang ketiga adalah aspek ujaran, yaitu peserta didik mampu menangkap kecepatan ujaran. Berikut tabel observasi proses berikut tabel hasil belajar menyimak yang terdiri dari nomor, nama siswa, bahasa dengan skor maksimal 30, isi skor maksimal 20, ujaran skor maksimal 20, lalu total skor ada 60. Jadi cara menghitung nilainya, skor yang diperoleh peserta didik dibagi total skor maksimal dikalikan 100.
Berikut tabel observasi proses pembelajaran. Dalam observasi kami, yang kami observasi ada 4, yaitu yang pertama antusiasme siswa. Jika siswa tersebut antusiasmenya tinggi, maka skornya mendekati 4. Dan aspek yang kedua, keaktifan siswa dalam bertanya, maka semakin siswa tersebut aktif, skornya akan mendekati 4 pula. Aspek yang ketiga adalah ketertiban mengikuti pembelajaran. Jika siswa tersebut tertib dalam mengikuti pelajaran atau tidak melanggar peraturan pembelajaran, maka nilainya, skornya mendekati 4. Dan yang keempat, pengerjaan evaluasi pembelajaran. Jadi kita lihat dari hasil pengerjaan siswa tersebut, apakah bagus ataukah masih perlu banyak pembenahan, itu juga mempengaruhi skor. Berikut hasil penelitian kami dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, sebelum penelitian, ada 36% siswa yang tuntas. Dan setelah penelitian kami laksanakan, ada 82% siswa yang tuntas. Sedangkan yang peserta tidak tuntas sebelum kami penelitian ada 64%, dan setelah penelitian kami laksanakan, siswa yang tidak tuntas KKM ada 18%. Dari tabel hasil belajar ini dapat kita lihat, dapat kita perhatikan bahwa ada kenaikan kemampuan siswa dalam menyimak teks informasi antara sebelum dan sesudah penelitian. Ada peningkatan. Teknik diktogloss yang kami angkat ini menurut Tarigan, menyimak adalah suatu keterampilan dengan proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi. Menangkap atau mengerti isi pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menurut Abidin, menyimak mengacu pada kegiatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh untuk berolah pesan, pengetahuan, dan informasi yang terkandung dalam bunyi bahasa yang didengar dengan penuh perhatian. Nah, teknik diktogloss sendiri ini awalnya diperkenalkan oleh tokoh yang bernama Ruth Wajnirib sebagai metode alternatif pengajaran tata bahasa. Kesimpulan dari penelitian kami adalah penerapan teknik diktogloss dapat meningkatkan keterampilan menyimak teks informasi siswa kelas 1 SDN Mondokan tahun pelajaran 2020-2021. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.